Halo Cubers, Halo Cubers, balik lagi nih nontonin Viral Nation. Ilusi waktu. Einstein berkali-kali menyatakan bahwa waktu hanya ilusi. Waktu tidaklah ada. Bagi Anda yang bingung dengan istilah ini atau menyangkalnya, sangat jelas bahwa Anda belum memahami hakikat waktu. Sebelum melanjutkan untuk menonton, ada baiknya di subscribe terlebih dahulu ya, agar kami bisa selalu eksis dalam memberi hiburan dan tontonan buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe ya. Ya, subscribe. Manusia sering lupa bahwa waktu hanyalah merupakan satuan untuk menunjukkan durasi sebuah proses, sama seperti satuan meter untuk mengukur panjang suatu barang. Memotong semua penggaris di dunia ini tidak membuat barang yang diukur menjadi lebih pendek. Menghentikan semua jam di dunia ini tidak membuat semua proses menjadi berhenti. Waktu hanyalah konsep satuan sebagai alat ukur. Oleh karena itu, membalikkan waktu tidak sama dengan membalikkan proses. Inilah yang menyebabkan bahwa konsep perjalanan waktu atau mesin waktu tidak akan pernah mungkin dibuat. Jika Anda masih menyangkal bahwa waktu tidak mungkin berhenti, cobalah jawab pertanyaan yang sangat sederhana berikut. Apakah yang akan terjadi jika waktu berhenti? Sebagian besar akan menjawab semuanya berhenti bergerak. Jam berhenti, orang-orang menjadi seperti patung, dan lain sebagainya. Jika Anda bisa menjawab pertanyaan ini, cobalah jawab pertanyaan kedua. Jika Anda bisa membuat waktu berhenti, maka beberapa lama Anda akan menghentikan waktu. Jika Anda menjawab dengan satuan waktu, maka Anda jelas terjebak kontradiksi. Katakanlah Anda menjawab 1 jam, maka Anda secara langsung mengatakan bahwa waktu berjalan selama 1 jam ketika waktu berhenti sebelum kemudian dijalankan kembali. Kita harus memahami bahwa waktu berbeda dengan proses. Pada saat Anda menjawab pertanyaan pertama bahwa semua berhenti bergerak, Anda melupakan bahwa yang berhenti adalah proses bukan waktu. Waktu sendiri tidak mungkin berhenti, apa implikasinya? Di luar sana, yang ada adalah keabadian. Proses yang selalu berlanjut tanpa awal dan akhir. Teori relativitas merupakan revolusi dari ilmu matematika dan fisika sejatinya 1100 tahun sebelum Einstein mencetuskan teori relativitas. Ilmuwan muslim di abad ke-9 Masehi telah meletakkan dasar-dasar teori relativitas. Adalah saintis dan filosof legendaris bernama Al-Kindi yang mencetuskan teori itu. Sesungguhnya tak mengejutkan jika ilmuwan besar sekaliber Al-Kindi telah mencetuskan teori itu pada abad ke-9 Masehi, apalagi ilmuwan kelahiran Kufa tahun 801 Masehi itu pasti sangat menguasai kitab suci Al-Quran. Sebab tak diragukan lagi jika ayat-ayat Al-Quran mengandung pengetahuan yang absolut dan selalu menjadi kunci tabir misteri yang meliputi alam semesta raya ini. Ayat-ayat Al-Quran yang begitu menakjubkan inilah yang mendorong para saintis muslim di era keemasan mampu meletakkan dasar-dasar sains modern. Sayangnya, karya-karya serta pemikiran para saintis muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah ditutup-tutupi dengan cara-cara yang sangat jahat. Dalam Al-Falsafah Al-Ula, ilmuwan bernama lengkap Yusuf Ibnu Ishaq Al-Kindi itu telah mengungkapkan dasar-dasar teori relativitas. Sayangnya, sangat sedikit umat Islam yang mengetahuinya sehingga hasil pemikiran yang brilian dari era kekhalifan Islam itu seperti tenggelam di telan zaman. Menurut Al-Kindi, fisik bumi dan seluruh fenomena fisik adalah relatif. Relativitas, kata dia, adalah esensi dari hukum eksistensi. Waktu, ruang, gerakan, benda semuanya relatif dan tak absolut. Cetus Al-Kindi. Namun ilmuwan barat seperti Galileo, Descartes, dan Newton menganggap semua fenomena itu sebagai sesuatu yang absolut. Hanya Einstein yang sepaham dengan Al-Kindi. Waktu hanya eksis dengan gerakan, benda dengan gerakan, gerakan dengan benda, papar Al-Kindi. Selanjutnya Al-Kindi berkata, jika ada gerakan, di sana perlu benda. Jika ada sebuah benda, di sana perlu gerakan.
Pernyataan Al-Kindi itu menggagaskan bahwa seluruh fenomena fisik adalah relatif satu sama lain. Mereka tak independen dan tak juga absolut. Gagasan yang dilontarkan Al-Kindi itu sangat sama dengan apa yang diungkapkan Einstein dalam teori relativitas umum. Sebelum teori relativitas dicetuskan, fisika klasik selalu menganggap bahwa waktu adalah absolut. Paper Einstein dalam La Relativité. Menurut Einstein, kenyataannya pendapat yang dilontarkan oleh Galileo, Descartes, dan Newton itu tak sesuai dengan definisi waktu yang sebenarnya. Menurut Al-Kindi, benda, waktu, gerakan, dan ruang tak hanya relatif terhadap satu sama lain, namun juga ke objek lainnya, dan pengamat yang memantau mereka. Pendapat Al-Kindi itu sama dengan apa yang diungkapkan Einstein. Dalam Al-Falsafah Al-Ula, Al-Kindi mencontohkan seorang yang melihat sebuah objek yang ukurannya lebih kecil atau lebih besar menurut pergerakan vertikal antara bumi dan langit. Jika orang itu naik ke atas langit, dia melihat pohon-pohon lebih kecil. Jika dia bergerak ke bumi, dia melihat pohon-pohon itu jadi lebih besar. Kita tak dapat mengatakan bahwa sesuatu itu kecil atau besar secara absolut, tetapi kita dapat mengatakan itu lebih kecil atau lebih besar dalam hubungan kepada objek yang lain, tutur Al-Kindi. Kesimpulan yang sama diungkapkan Einstein sekitar 11 abad setelah Al-Kindi wafat. Oke Ucubers, sekian dari Viralnesia tentang ilusi waktu. Apakah Anda sependapat dengan Al-Kindi atau Einstein? Oke, sekian dari saya. Semoga kalian menonton video ini dan mendengarkannya, lalu masuk dari kuping kiri dan gak keluar melalui kuping kanan. Jangan lupa subscribe, share video ini, biar tetangga, saudara, Pak RT, Pak Diman, Mbak Susi, dan Kang Asep tahu bisa menambah wawasan mereka semua. Terima kasih.